Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau install lagi laptop Toshiba ya, Toshiba Satellite L745. Nah, kemungkinan ini kita tidak install sampai habis ya, karena kondisi laptopnya ini butuh di cleaning dulu sebenarnya. Jadi tadi saya sudah coba nyalakan, baru sebentar saja dia sudah lumayan panas. Nah, tapi di sini saya akan coba ajarkan untuk setting BIOSnya. Mungkin sampai berjalan sebentar install ulang. Kalaupun sempat ya berjalan, tapi kalau hanya sempat sampai di BIOSnya saja, nanti kita lihat saja apakah dia langsung overhead dan mati atau tidak. Ini belum di cleaning karena tadi belum ada deal dengan pelanggan, karena harus melakukan pengecekan dulu, sedangkan install ulangnya sudah deal duluan. Habis kita cek ternyata sangat kotor dan sangat panas, jadi harus dilakukan cleaning dan penggantian pasta. Oke, untuk Toshiba L745 nya kita langsung nyalakan. Kemudian sebentar saya cek dulu. Oke, saya colok casnya dulu ya. Oke, tekan F2 untuk masuk ke BIOSnya. Dari fisik luarnya saja ini sudah sangat kotor sebenarnya kalau kelihatan, karena sudah lama tidak dipakai menurut informasi yang punya. Untuk LCD-nya juga sudah agak bermasalah ya, polarisnya ini sudah kelihatan seperti kepanasan. Oke, kita install seperti biasa, jamnya diubah dan tanggal kebetulan ini sudah benar, jam 12:30 ya, hampir 2 menit lagi 12:30 dini hari. Udah tanggal 8 Desember 2023. Untuk speknya Core i5 2410, RAM-nya sudah 4 GB, masih menggunakan harddisk. Harddisknya ini 465 500 GB ya, masih ada DVD-nya juga. Oke, ini yang perlu diganti hanya di sini saja. Yang security tidak ada yang perlu, power management tidak ada perlu, advance juga tidak usah diutak-atik, di boot. Nah, oke. Jadi karena saya menggunakan flash disk, maka boot pertamanya adalah SanDisk ya. Karena flash disk saya merek SanDisk. Bagi yang punya flash disk merek Toshiba misalnya, diperhatikan harusnya USB dan Toshiba, karena yang harddisknya juga mereknya Toshiba ya, jadi perhatikan. Kemudian untuk boot kedua dan selanjutnya terserah ya, tapi boot pertama harus flash disk kalau menggunakan flash disk. Kalau menggunakan CD maka ODD ini yang paling atas. Tapi sudah jarang sekarang menggunakan CD, lagian juga untuk Windows 10 tidak cukup. Kemudian ini Toshiba untuk harddisknya ya, dan ini menggunakan yang MBR atau Legacy, jadi pastikan saja Windows-nya waktu membuat pakai Rufus MBR atau Legacy. Karena tidak ada yang mau diubah lagi, saya langsung F10 saja, enter. Ini saya pegang, pembuangannya sudah agak sedikit panas ya, ini baru sekitar 3 menit. Oke, kita coba, semoga saja masih sempat jalan sedikit, nanti install ulangnya. Ini ternyata dia ada Nvidia-nya juga, ini Nvidia versi berapa ini, 610 biasanya. Nanti ini tekan saja sembarang di keyboard ke Nvidia-nya, nanti kalau sudah masuk Windows kelihatan ya. Bawaan aslinya Windows 7 karena ada tempelan di bodinya, ini masih lengkap, Core i5, Windows 7 dan Nvidia-nya ada. Untuk generasi lama ini saya lebih sarankan untuk Windows 10 19H2. Apalagi untuk generasi 1 ya, generasi 1, generasi 2. Kalau dipakai 22H2 apalagi 23H2 itu sepertinya terlalu berat, jadi kurang maksimal kerjanya, dan untuk pencarian driver lebih enak di 19H2. Oke, ini seperti biasa kita ganti Indonesia. Keyboardnya juga ternyata masalah, artinya saya harus cari manual ya. Saya klik tanda panah ini saja. Sudah ketemu Indonesia, saya next, install now. Ini mau diinstal ulang karena sudah tidak mau masuk ke Windows lagi. Setelah saya cek itu
tadi partisinya hanya satu, hanya C saja. Jadi nanti kita akan hapus saja partisinya. Datanya sudah saya backup menggunakan Windows Strelec, Sergey Strelec. Pakai yang Pro saja, yang Pro biasanya. Kita next. Ini I accept, next, custom. Nah ini partisinya hanya ini saja, jadi akan kita hapus saja semua karena sudah tidak ada datanya juga tidak ada tadi. Sedikit sekali sepertinya juga data tidak penting ya, karena hanya emulator. Ini saya buat 2 partisi saja, C-nya saya buat ini ternyata lebih dari 500 GB, berapa? 650 GB nih sekitar. Ini masih harddisk bawaan. Biasanya kalau di atas 500 tidak sampai 1 tera atau ada yang 750 GB, ini 600-an, seperti 600 berapa begitu, 620 atau 650 GB. Cukup awet juga pelanggannya pakai ya. Kita partisi, oke. Ini kita partisi juga. Bagian di sini seperti biasa jangan salah hapus, tapi karena di sini tidak ada data, sudah dicek tadi saya hapus semua. Nah, untuk C-nya biasanya di bawah sistem reserve nih ya. Jadi ya diinstal di sini D. Jadi kita klik dulu di C-nya, kita next. Oke, ini laptopnya ini semakin hangat. Saya tidak bisa janjikan ini nanti sampai selesai install ulangnya. Tapi kita coba jalankan saja. Nanti kalau ternyata dia mati sendiri, itu ternyata dia sudah overhead ya. Biasanya sudah menyentuh suhu 80 derajat ke atas. Atau 100 mungkin dianya mati sendiri. Kalau sudah mati artinya besok pun tidak kita install ulang. Tapi kita harus bersihkan dulu baru bisa di-install ulang. Oke, kita tunggu saja. Seperti biasa, apakah bisa sampai masuk ke desktop atau tidak. Oke, dia masih menggunakan harddisk, RAM-nya 4 GB. Oke, semoga bisa. Kita tunggu saja.
Sudah 93%. Semoga sampai masuk ke desktop.
Sepertinya ini restart karena lampu indikator masih ada. Coba cek dulu. Oke, benar restart ya. Sudah panas. Itu biarkan saja, tidak usah ditekan lagi. Kalau ditekan nanti malah ngulang install lagi. Kalau tidak mau tulisan tadi muncul, masuk ke BIOS lagi, terus harddisknya dijadikan boot yang nomor 1 ya. Jadi biar tidak membaca flashdisk duluan. Oke, lagi loading lagi, kita tunggu lagi. Apakah selesai, masuk ke desktop. Oke, pilih Indonesia, kita yes. Ini keyboard layoutnya US saja, di yes. Ini di skip. Tunggu lagi. Ini I don't have ya kalau tidak salah. I don't have internet, ini sebelah kiri ini. Ini continue with limit setup. Nanti dia restart, balik lagi ke I don't have. Oke, sudah restart itu. Tunggu lagi. Kembali lagi di I don't have. Continue limit setup lagi. Nanti baru kita kasih nama. Nah, kan kasih nama sesuai laptop ya. Aduh. Delay ternyata. Toshiba. I-nya mana ini? Wah, I-nya rusak. Saya coba pakai on screen keyboard ini saja. Bisa tidak? On screen keyboard. Kalau tidak mau pakai ini ya, kalau tidak mau pakai di keyboard luar, bisa pakai ini Toshiba. Saya next.
On screen keyboardnya tekan yang kiri bawah ini ya. Ini password tidak usah, di next saja. Oke, saya close. Ini sudah mau masuk ke Windows nanti habis ini. Oke, just a moment. Set. Kita tunggu. Nah, itu udah mau masuk. Oke. Oke, sebentar lagi. Oke, alhamdulillah sudah masuk ya. Oke, jadi biarpun panas masih bisa, tapi tidak akan saya lanjutkan ke driver dan program-program. Oke, untuk install ulangnya sudah selesai ya, dari setting BIOS sampai masuk ke desktop. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.